Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita lanjutkan untuk perkuliahan secara daring. Materi ini sebetulnya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Namun demikian, untuk memberikan penekanan beberapa poin yang mestinya menjadi perhatian kita dalam membicarakan teori-teori perubahan. Langsung saja. Kita akan membahas mengenai teori-teori perubahan. Ada banyak teori perubahan dan mungkin nanti kita akan membahas sebagian di antaranya yang kira-kira akan menjadi teori-teori penting dalam teori perubahan. Tadi sudah disampaikan bahwa cukup banyak di sini teori perubahan yang paling terkenal, ya, istilahnya disebut dengan bapak teori perubahan, yaitu Kurt Lewin, yang dikenal dengan teori force field, ya, pada tahun 1951. Kemudian yang lainnya adalah teori motivasi dari Becker dan Harris, kemudian teori proses perubahan manajerial dari Beer et al. Dan kawan-kawan, kemudian teori-teori organization development dalam perubahan, teori perubahan alfa, beta, dan gamma, teori kontingensi dari Tannenbaum dan Smith, kemudian teori kerjasama, teori mengatasi resistensi dalam perusahaan, dan terakhir yang dalam konteks pembahasan ini adalah accounting turnaround dari Harlan D. Clark. Ya. Oke, kita langsung ke teori pertama yang disebut dengan teori force field dari Kurt Lewin. Ya. Lewin itu dijuluki sebagai bapak perubahan karena menjadi pengkonsep teori perubahan secara modern, ya, teori modern. Ya. Beliau membuat suatu riset ilmiah yang berbentuk penelitian tindakan atau action research mengenai manajemen perubahan. Disebut model force field karena konsepnya diklasifikasikan sebagai power model yang mengedepankan kekuatan-kekuatan dan penekanan. Ya. Perubahan itu terjadi, menurut Lewin, perubahan itu terjadi karena adanya tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Dan mengapa organisasi itu berubah? Kekuatan tekanan atau driving force itu akan berhadapan nantinya dengan keengganan atau resisten untuk berubah. Perubahan sendiri itu akan terjadi jika driving force atau kekuatan tekanan itu mengalahkan resisten to change atau melemahkan resisten to change. Ini adalah gambaran dari model perubahan 3 langkah Lewin. Disebut juga jadi 3 langkah yang terdiri dari pelelehan atau unfreezing, kemudian gerakan atau changing, dan pembekuan ulang atau refreshing. Jadi dalam konsep ini, seseorang itu bisa dirubah dan paling gampang adalah dengan cara dilelehkan. Jadi bagaikan misalnya es batu, bentuknya itu balok atau mungkin
kalau itu bagian dari dimuati oleh ini ada suara aneh-aneh ini. Nah, pakai ini aja ya, nggak enak. Kita besar aja pakai ini. Ya, gitu itu. Ini kalau itu ada suaranya. Ya, kita pakai ini aja. Ya, jadi tidak slideshow. Jadi gini, menurut filosofi Lewin, ketika seseorang dengan pola berpikir sesuatu itu misalnya mobil, ya, gitu kan. Jadi balok es berbentuk mobil, kemudian bagaimana supaya bisa menjadi bentuk lain. Bentuk lain yang berbeda dengan mobil. Karena seseorang itu misalnya mungkin punya keinginan untuk punya mobil, tapi menggebu-gebu, tapi sebenarnya tidak tercapai misalnya gitu. Dan hanya bisa motor. Maka perubahannya yang terjadi itu bukan mobil yang kemudian dipahati, kemudian dijadikan mobil, dijadikan motor, itu nggak bisa. Agak ya bisa, tapi prosesnya lama. Bahkan kadang tidak jadi. Nah ini yang harusnya. Tapi ketika tadi kita contohkan sebenarnya ini es batu ya, balok batu, bentuknya mobil, pengen diubah menjadi motor, patung motor, es. Nah, di sini ketika dipahat, diketok, dilubangi gitu, akan menjadi lama dan butuh keahlian. Tapi akan lebih mudah ketika es itu dicairkan dulu. Nah, es itu dicairkan dulu, menjadi cair, kemudian dicetak ulang. Dicetak ulang menjadi, jadi dilelehkan, jadi es itu dilelehkan supaya orang itu bisa gampang berubah itu ya dalam kondisi yang lemah gitu kan. Kemudian dicetak, dilelehkan, kemudian ada suatu gerakan perubahan, kemudian setelah itu atau gerakan perubahan itu dicetak dengan cetakan yang ada, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan itu, kemudian dibekukan ulang. Nah, itu akan jadi dengan cetakan motor itu akan jadi motor. Dari awalnya mobil akan lebih cepat menjadi motor daripada dipahati belum tentu bagus. Itu konsep yang ditawarkan oleh Lewin. Nah, langkah-langkah mengelola perubahan dari tadi dan menurut Lewin itu yang pertama adalah unfreezing. Jadi proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan bahwa perubahan itu perlu. Perubahan itu harus gitu kan. Yang kedua adalah changing atau gerakan, ada perubahan. Langkah berupa tindakan baik memperkuat driving force atau memperlemah resisten. Jadi nanti dalam Lewin itu selanjutnya diterangkan dalam bentuk gambar, ya, dalam bentuk gambar berisi tekanan dan perlawanan atau resistensi. Nah, untuk bisa berubah itu maka tekanannya harus diperbesar. Atau pilihannya adalah resistensi atau perlawanannya diperlemah. Nah, hasil dari tekanan yang bergeser tadi akan terbentuk keseimbangan baru atau new dynamic equilibrium. Jadi keseimbangan baru yang dinamis. Nah, jadi seberapa kuat, seberapa jauh perubahan tentunya seberapa kuat driving force dan seberapa lemah resisten. Jadi kalau digambarkan adalah seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Jadi ada suatu keadaan diinginkan itu di mana misalnya itu maka ada kekuatan dorong, driving force. Ini status, dan biasanya kekuatan penahan atau resisten itu akan cenderung menahan ke arah status quo. Padahal kita akan berubah, pengen berubah. Jadi misalnya kalau kita mencontohkan misalnya kayak Gojek gitu ya. Tentunya ada yang orang yang sudah gampang untuk bisa menerima perubahan bahwa bukan zamannya lagi
pengantaran itu dengan ojek pangkalan. Ya. Mungkin masih ada titik-titik tertentu bisa dipertahankan. Namun di beberapa titik, di beberapa kota sudah tidak layak karena tidak efisien. Namun demikian, ada orang yang memberikan yang bisa menerima, ada juga untuk perubahan itu ada yang melawan. Jadi melawan siapa ya bisa jadi rata-rata adalah para ojek pangkalan lah. Ojek pangkalan itu eh, cenderung menahan jangan sampai terjadi ojek online gitu kan. Namun demikian kan kekuatan teknologi, kekuatan SDM yang sudah paham, terus kekuatan eh, para konsumen sendiri itu bisa jadi memang lama-lama tergerus bahwa ojek pangkalan itu akan hilang, gitu kan, nggak bisa bertahan. Maka akan terbentuk status keadaan baru yang atau keseimbangan baru di mana ya namanya ojek itu hampir 95% adalah berbasis Android atau online, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada teori tadi Kurt Lewin, ya, sekarang adalah dari Bakat dan Harris, ya, yang disebut dengan teori motivasi. Ada suatu syarat bahwa seseorang itu berubah. Ya. Yang pertama, itu karena manfaatnya lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ketika manfaatnya lebih besar, tentu ada keinginan bahwa seseorang itu untuk mau berubah. Lah, tapi kalau biayanya terlalu besar, manfaatnya lebih kecil, ngapain? Gitu. Yang kedua, jadi ada suatu syarat, yang pertama adalah manfaat, yang kedua adalah adanya unsur ketidakpuasan pada masa sekarang. Nah, karena kita nggak puas pada zaman sekarang, pengennya berubah. Berubahnya apa? Misalnya kalau seorang karyawan tidak cocok dengan gaji yang diberikan, direkomendasikan oleh atasan, mungkin akan berpikir pengen pindah tempat kerja, pengen pindah bagian, atau pengen berharap atasannya diganti, penentu kebiasaan itu adalah hal-hal yang eh, eh, terjadi. Artinya itu adalah motivasi orang ingin berubah karena tidak puas dengan masa sekarang. Kemudian yang ketiga, itu karena persepsi masa yang akan datang atau hari esok itu lebih baik. Nah, ketika merasa hari esok lebih baik, maka mau berubah. Dengan bagaimana? Misalnya dengan proses pendidikan. Kalau nggak mau sekolah ya tentunya masa depannya sama saja apa yang terjadi di sekarang. Gitu. Kemudian karena adanya suatu metode atau cara yang lebih praktis. Nah, Anda punya prosedur cara menggoreng, misalnya menggoreng ikan. Ya. Selama ini lengket terus. Nah, mungkin ada cara supaya tidak lengket. Nah, mau mestinya berubah caranya misalnya di puri tepung kanji, misalnya gitu kan. Walaupun ini tangannya kotor, tapi karena praktis ikannya nggak lengket, ya mau itu berubah. Nah, dari 4 kondisi dan 1 kondisi, 4 kondisi itu apa? Manfaat, ketidakpuasan, persepsi hari esok, dan cara praktis, dibandingkan dengan biaya, gitu ya. Jadi kalau manfaat itu misalnya kita notasikan A, ketidakpuasan itu B, persepsi hari esok itu C, ada cara yang lebih praktis itu D, dan E itu adalah biaya untuk melakukan perubahan, dan misalnya keempatnya itu lebih besar dari E atau biayanya, perubahan itu secara teori akan terjadi. Tapi kalau A, B, C, D itu masing-masing lebih kecil, nah artinya lebih kecil dari biayanya, itu bisa jadi nggak terjadi. Misalnya ternyata besok lebih tidak puas daripada sekarang. Ya mendingan nggak usah, nggak usah berubah, ya, nggak usah berubah. Kemudian cara yang kita pakai itu ternyata lebih rumit, ya nggak usah berubah. Harus mencari cara lain. Tapi
tapi bukan berarti tidak usah berubah, tapi harus merubah kepada konsep yang lain namanya continuous improvement. Itu harus ada perubahan-perubahan baru yang lebih baik. Karena ada suatu prinsip setiap permasalahan terselesaikan maka muncul permasalahan baru. Ya. Ada beberapa yang silahkan Anda pelajari sendiri. Saya akan melompat ke misalnya masuk ke teori kerjasama. Itu kita mau berubah karena ada teori kerjasama. Apa saja itu? Yaitu pertama karena ada motivasi untuk memperoleh reward dan khawatir mendapatkan hukuman. Kemudian motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan atau perusahaan. Jadi orang mau berubah istilahnya nyolu gitu kan, supaya dianggap bisa diandalkan. Gitu. Kemudian motivasi moral untuk tetap berubah. Kemudian motivasi menjalankan keahlian, motivasi karena sesuai dengan sikap hidup. Kemudian motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Jadi kita akan nempel gitu ya, istilahnya nempel dengan kekuasaan. Nah, sekarang kita akan membahas teori-teori cara mengatasi resistensi dalam perubahan. Jadi gini, tadi bahwa perubahan itu terjadi ketika apa? Ketika tenaga dorong itu mampu mengatasi perlawanan atau resistensi. Nah, cara mengatasi resistensi atau melemahkan resistensi itu bagaimana? Menurut Kotter dan Slinger gitu ya. Dan sebenarnya ada 6 strategi mengatasi resistensi. Yang pertama adalah dengan cara komunikasi. Jadi bisa jadi orang melawan perubahan itu karena apa? Karena informasinya nggak lengkap, nggak cukup. Kemudian alasannya itu lebih logis, artinya kita bisa berkomunikasi bahwa ada perubahan ini, mungkin pindah pada suatu biasanya hidup di dekat pantai yang mungkin berisiko tsunami gitu, atau mungkin di dinding pegunungan yang gampang rongsor, mungkin diberikan pengertian-pengertian rasional mungkin akan mau berubah. Kemudian adanya edukasi manfaat, jadi diterangkan manfaat-manfaat, misalnya selama ini nggak mau makan buah, makan sayur, mungkin dengan pemahaman yang baik akan mau. Kemudian yang terakhir melalui komunikasi yang sifatnya perdebatan, jadi saling berargumen. Nah yang kedua selain komunikasi itu adalah partisipasi. Nah, melalui partisipasi ini kita libatkan kelompok mana yang merasa dirugikan, itu dirangkul gitu ya. Jadi itu memang bisa jadi seseorang atau suatu kelompok belum mau berubah karena posisinya belum dilibatkan gitu ya. Atau dalam orang Jawa diuwongke gitu ya, diuwongke. Nah, gitu. Kemudian partisipasi kan mereka dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin dengan cara diberikan hak menyampaikan pendapat, kemudian bagian dari pendapatnya itu ada yang dipakai sebagai pengambil keputusan. Tentunya merasa terakomodir. Kemudian juga berharap akan memperoleh komitmen dari kelompok yang lebih luas. Nah, yang ketiga itu adalah melalui fasilitas. Jadi makanya seringkali ada suatu perusahaan mengundang wartawan, kemudian juga mengundang para kolega untuk
diberikan kemudahan, ya. Kemudian di situ adalah ya orang-orang yang paling resisten, paling nggak mau itu diberikan fasilitas yang berbeda, ya istilahnya supaya takluk lah gitu ya. Dengan cara juga diajak untuk bergabung sehingga mereka tidak melawan perubahan yang terjadi. Kemudian difasilitasi atas perubahan sikap dan perilakunya. Kemudian yang keempat adalah negosiasi, baik secara formal maupun informal. Kalau perlu, kalau biasanya kalau berhadapan-hadapan sendiri akan terjadi kekaguan, maka bisa melibatkan pihak ketiga dengan seakan-akan itu menjadi penengah. Jadi merasa nanti dihormati, diakomodir. Kemudian ada proses misalnya manipulasi dengan menggunakan semacam ya kekuasaan ya, agar patuh. Kemudian bisa juga dikombinasikan dengan ancaman maupun imbalan. Dan yang terakhir adalah memang pemaksaan. Jadi secara eksplisit maupun implisit dipaksa untuk mau berubah. Dan kalau nggak mau ya ada resikonya untuk mencabut imbalan. Dan itu biasanya bisa digunakan untuk yang struktural di bawahnya. Misalnya juga memberikan surat kontrak teguran untuk menghentikan kontrak. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin nggak banyak, namun demikian semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.